Saya minggu ini ada di Amerika Serikat. Pertama saya berkunjung di New York untuk melakukan pertemuan dengan para filantropis Indonesia yang bertemu dengan filantropis Bloomberg maupun filantropis lainnya yang diundang oleh Bloomberg. Di dalam rangka untuk menyatukan pemikiran bagaimana kita menggunakan resource yang ada di dalam meningkatkan dampak pembangunan melalui resource yang mereka miliki. Bagaimana kita berkolaborasi. Kita telah membentuk apa yang disebut SDG Indonesia One, suatu platform bersama agar para pihak swasta, para filantropis, dan pemerintah sendiri bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan pembangunan yang tertulis di dalam Sustainable Development Goal. Kemudian saya juga bertemu dengan mahasiswa di Columbia University. Mereka adalah mahasiswa yang sedang melakukan tugas belajar, menempuh ilmu di dalam rangka untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Sebagian ada yang mendapatkan beasiswa LPDP, sebagian mereka mendapatkan beasiswa maupun sumber dana yang lain. Namun yang paling penting adalah optimisme yang dimiliki oleh para mahasiswa di dalam melihat Indonesia hari ini dan ke depan. Dan tentu tukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia akan terus mengejar kemajuan di dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua, terutama pada era digital ini. Saya kemudian bertemu dengan seluruh mahasiswa penerima beasiswa LPDP di sekitar New York ini. Dan mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang Indonesia yang muda, yang memiliki masa depan dan akan membawa masa depan Indonesia lebih baik. Mereka diberi kesempatan untuk menimba ilmu dengan semaksimal mungkin, dan ilmu itu diharapkan kemudian akan berguna bagi Republik Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Saya bangga bahwa mereka memiliki semangat yang sangat besar untuk memajukan Republik Indonesia. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan lecture atau kuliah di Cornell University, sebuah universitas yang prestisius dan memiliki jejak rekam yang sangat baik, termasuk di dalam studinya mengenai Indonesia. Saya mendapatkan kesempatan bertemu seluruh mahasiswa di sana, baik yang Indonesia maupun seluruh profesor dan mahasiswa lainnya. Pembahasan mengenai bagaimana ekonomi digital dan bagaimana kita mampu untuk mendesain kebijakan, memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, mengantisipasi perubahan teknologi, dan bagaimana investasi di bidang human capital, sumber daya manusia, agar bisa mempersiapkan kita di dalam memasuki era digital. Kita juga terus berkomitmen memperbaiki infrastruktur agar menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa masuk di dalam era digital secara lebih siap. Saya menjelaskan kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi, termasuk di bidang beasiswa untuk seluruh masyarakat yang kurang mampu hingga mereka mencapai pendidikan tinggi. Juga bagaimana kita meningkatkan anggaran kesehatan untuk bisa memberikan kesempatan dan menciptakan jaminan kesehatan nasional secara lebih sustainable. Saya juga bicara bagaimana pemerintah akan meningkatkan dana research dan menggunakan instrumen fiskal di dalam memberikan insentif bagi perusahaan di dalam melakukan kegiatan research, development maupun inovasi. Banyak hal yang masih bisa kita terus perbaiki di dalam policy kita, inovasi, dan terus kita mendengar dari masyarakat dan dunia usaha agar Indonesia mampu terus membangun kerangka kebijakan yang baik, sehingga Indonesia sebagai negara ekonomi besar masuk dalam G20 akan bisa mencapai cita-citanya tahun 2045 menjadi negara ekonomi terbesar keempat. Ini semua membutuhkan kerja keras dan integritas kita. Di dalam minggu ini kita juga menghadiri Spring Meeting, pertemuan tahunan IMF World Bank di Washington DC. Pembahasan saat ini adalah bagaimana mengantisipasi ekonomi dunia yang mengalami perlemahan. Kita harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pengurangan Gini ratio sehingga kesenjangan makin dikurangi, dan juga perbaikan di dalam menciptakan kesempatan kerja. Dalam suasana ekonomi dunia yang melemah, kita harus mampu menciptakan benteng bagi perekonomian kita terhadap dampak negatif tersebut. Dan bagaimana memperkuat
konsumsi, investasi, dan ekspor kita melalui kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan struktural. Kita juga membahas bagaimana kerjasama perpajakan internasional, termasuk membahas bagaimana era digitalisasi menciptakan tantangan dan kesempatan bagi dunia usaha, namun juga dari sisi public policy dan perpajakan. Kita membahas di dalam G20 meeting bagaimana Jepang akan memfokuskan pembahasannya di bidang universal health coverage, aging population. Bagaimana menjaga supaya kita mampu untuk menciptakan momentum pembangunan infrastruktur yang lebih sustainable. Semua topik yang dibahas di sini adalah topik yang sangat relevan dan penting bagi Indonesia. Indonesia bisa ikut berkontribusi, tapi kita juga bisa mendengar dan mempelajari bagaimana negara lain merespon kebijakan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang sama. Disinilah, di panggung dunia inilah, Indonesia mampu menjadi suatu negara yang bisa mewakili 267 juta rakyat Indonesia dengan martabat, dengan bermartabat, melalui exchange atau pertukaran pemikiran dan kebijakan. Apa yang kita capai bisa kita banggakan, yang kita belum baik kita bisa perbaiki, dan kita tidak malu belajar, dan kita tidak juga dalam hal ini segan untuk memberikan seluruh pengalaman Indonesia di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan kepada negara-negara lain. Kita di Indonesia maupun di dunia selalu bangga terhadap apa yang kita capai, dan karena kita memiliki sikap bahwa kita akan terus mampu menjadi negara yang lebih baik. Inilah oleh-oleh saya dari pertemuan Spring Meeting di Washington DC. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.